Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Perancangan Produk dan Rekayasa Nilai 2 akan mempresentasikan tentang penghalang untuk berpikir kreatif. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3, yaitu yang pertama ada Muhammad Niam, yang kedua ada saya sendiri, Rahmadin Nur Arifah, yang ketiga ada Yudi Pangestu Saputra, yang keempat ada Danu Maulana, yang kelima ada Ilham Maulana. Selanjutnya, latar belakang dari kegiatan ini adalah, yaitu akan dibacakan oleh Danu Maulana. Baik, selanjutnya mengenai latar belakang. Fondasi atau dasar dari perancangan suatu produk adalah berpikir kreatif, di mana berpikir kreatif merupakan suatu cara yang paling baik untuk menemukan sesuatu yang baru atau inovasi. Berpikir kreatif adalah berpikir di luar kotak, di luar zona nyaman, dan biasanya adalah sebuah ketidakmungkinan. Berpikir kreatif bisa dimiliki setiap manusia, namun banyak penghalang dalam prakteknya, dari dalam diri manusia maupun dari luar ataupun lingkungan manusia, sehingga seseorang akan sulit untuk berpikir kreatif. Salah satu contohnya yaitu research myopia dan custom bone. Selanjutnya, pengertian research myopia yang akan dibacakan oleh Muhammad Niam. Baik, nah di sini ada penghalang untuk berpikir kreatif yang pertama, yaitu research myopia. Research myopia ini merupakan salah satu penghalang untuk berpikir kreatif yang muncul dari diri pribadi seseorang yang berusaha untuk menutup kelebihannya dalam berpikir kreatif dan berinovasi karena kekurangannya rasa percaya diri. Selanjutnya ada contoh dan solusi yang akan dibacakan oleh Ilham Maulana. Ya, terima kasih. Contoh, pada saat ingin mengembangkan produk baru dalam menghadapi persaingan bisnis sejenis di sekitarnya. Dikarenakan persaingan bisnis yang ketat tersebut dituntut untuk bisa mempertahankan konsumen atau pelanggannya dan lebih baik lagi bisa meningkatkan pangsa pasarnya melalui penerapan pengembangan produk baru. Tetapi karena tidak percaya diri dalam membangun sebuah produk baru untuk dapat menghadapi persaingan bisnis sejenis di sekitarnya, akibat rencana tidak dapat terrealisasikan. Untuk solusinya yaitu lebih berani dalam mengambil tindakan untuk menunjukkan kelebihan serta kreatifannya dalam berinovasi guna mencapai hasil yang maksimal. Selanjutnya ada faktor yang harus dimiliki. Yang pertama, faktor internal, mampu menunjukkan kreativitas dan inovasi serta berani mengambil tindakan. Faktor eksternalnya, belajar dari kekurangan diri sendiri dan dari kompetitor. Selanjutnya ada pengertian custom bone yang akan dibacakan oleh Muhammad Niam. Baik, nah penghalang untuk berpikir kreatif yang kedua di sini ada custom bone. Custom bone ini merupakan salah satu penghalang untuk berpikir kreatif yang bersifat pembatasan terhadap suatu kesempatan untuk mengeksplor diri, untuk mengeksplorasi ide-ide baru yang dimiliki seseorang karena aturan yang ada tidak mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Selanjutnya, untuk contoh dan solusi dari custom bone akan dibacakan oleh Yudi Pangestu. Ya, terima kasih. Adapun contoh dari custom bone, yaitu suatu perusahaan masih menggunakan cara lama untuk mengembangkan produknya tanpa melihat perkembangan zaman dan teknologi. Perusahaan juga menetapkan suatu aturan yang mengikat karyawannya dengan aturan yang tidak pernah diubah sehingga perubahan atau perkembangan produknya monoton dan tidak menarik di pasaran. Adapun untuk solusinya, yaitu mengikuti perkembangan teknologi merupakan kunci menuju kemajuan dan perubahan di sebuah negara maupun perusahaan.
Bila tak mengikuti perubahan teknologi, maka sebuah negara maupun perusahaan akan tertinggal dan tergerus oleh perubahan zaman. Adapun faktor yang harus dimiliki, yang pertama faktor internal, sadar akan pengetahuan tentang perkembangan zaman dan teknologi. Selanjutnya eksternal, mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Nah, dari diskusi kelompok kami mendapatkan kesimpulan sebagai berikut, yaitu yang akan dibacakan oleh Danu Maulana. Baik, selanjutnya mengenai kesimpulannya, memahami kreativitas dan kreativitas proses dalam konteks rekayasa sangat penting bagi seseorang untuk dapat menumbuhkan kreativitas. Selain mengajarkan untuk mengidentifikasi dan menghilangkan penghalang untuk kreativitas, kita dapat menggunakan model pembelajaran kreatif untuk lebih memfasilitasi dan membina kreativitas melalui strategi mengajar yang berorientasi pada pemecahan masalah. Kreativitas juga akan membantu mereka belajar lebih banyak tentang kemampuan kreatif mereka sendiri dan mencapai pribadi dan profesional yang lebih besar, kesuksesan dan kepuasan melalui upaya kreatif. Baik, terima kasih. Berikut tadi adalah hasil diskusi dari kelompok kami. Atas kurang dan lebihnya kami ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.